Shalom semuanya. Kita bertemu lagi di dalam program 10 hari berdoa. Hari yang ke-9. Tajuk dia, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Alkitab menekankan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak disebutkan bahwa Dia hanya mengampuni dosa-dosa kecil atau dosa yang jumlahnya terbatas saja. Jelas dikatakan bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia mengampuni semuanya. Syaratnya, kita harus mengakuinya, janjinya, Allah mengampuni. Lakukan bagian Anda dan Allah akan melakukan bagiannya. Pengampunan bukanlah sesuatu yang dapat kita rasakan atau buktikan secara ilmiah. Pengampunan terjadi oleh iman. Kita menerima firman Allah apa adanya dan percaya bahwa Allah tidak pernah berdusta. Kita tidak dapat menjelaskannya. Sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya, tetapi kita tahu bahwa Allah berjanji dan janji-janjinya 100% aman karena didasarkan pada karakter dan firman-Nya. Ketika kita mengaku dosa, saat itu juga kita diampuni. Yesus telah membayar harga untuk dosa kita di kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Darahnya cukup dan di dalam darahnya kita memiliki penebusan untuk semua dosa-dosa kita. Efesus 1 ayat 7. Setelah kita mengaku dosa, kita perlu melatih iman untuk memilih percaya bahwa Allah melakukan apa yang Dia janjikan. Saat kita percaya, Allah bekerja dan kita diampuni. Di dalam Roma 4 ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengan mempercayai Allah secara sesederhana itu, Roh Kudus telah melahirkan satu hidup baru di dalam hatimu. Sebagai seorang kanak-kanak, engkau lahir di dalam keluarga Allah, dan Dia mengasihi engkau sebagaimana Dia mengasihi anaknya. Pengampunan, kebenaran, keselamatan semuanya diterima sebagai anugerah oleh iman. Engkau seorang yang berdosa, engkau tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukan semua itu bagimu melalui Kristus. Engkau mempercayai janji itu. Jika engkau percaya janji itu, Allah mewujudkannya. Jangan tunggu merasa dirimu sudah sempurna, tetapi katakanlah, saya mempercayainya, demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Sementara memusatkan pandangan kita pada salib Yesus, kita akan melihat sekilas perwujudan kasih yang luar biasa itu. Yesus Sang Pencipta, Dia yang berfirman dan itu terjadi. Dia yang disembah para malaikat, Allah semesta alam yang turun dan mengambil rupa manusia. Dia yang kudus menanggung dosa-dosa manusia dan mati untuk kita secara pribadi. Aplikasi hidup,
Pusatkan pandangan kita pada salibnya setiap hari, maka kita akan melihat bahwa mereka yang mengalami kasih karunia akan membagikan juga kasih karunia dengan murah hati. Mereka yang mengalami pengampunan pasti akan mengampuni. Kesimpulan, dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain. Kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Amin.